kursi kerja dan kursi gaming yang langsung aja ke videonya. Di video sebelumnya saya ngeluh sama produk dari Fantech, yaitu kursi Ocha 258 yang sandarannya sobek lah, plat besinya bengkok lah, dan masih banyak beberapa problem yang akan panjang kalau saya ceritain semua di sini. Tapi setelah diganti sama Fantech yang ongkir bolak-baliknya dengan paket sebesar itu diganti sama mereka semua, akhirnya saya dapat unit yang beres dan proper. Tapi apakah beneran enak untuk kursi di harga under 1 juta? Berikut ini 5 poin plus minus kursi Fantech Ocha 258 yang harus kalian perhatikan sebelum kalian putuskan untuk membeli kursi ini. Yang pertama, ada gantungan jaket. Di belakang headrest kursi ini tuh ada gantungan buat naruh jaket. Daripada kalian lempar ke sofa atau ke kasur, saya rasa dicentelin jaketnya di belakang kursi akan jauh lebih rapi. Yang kedua, bahannya fabric. Walaupun rentan sobek, tapi keuntungan pakai bahan fabric ini jauh lebih adem dibandingkan dengan bahan kulit. Jadi saya rasa buat kalian yang ruangannya nggak ber-AC, ini akan jauh lebih cocok dan jauh lebih nyaman seharusnya. Yang ketiga, lumbar support. Di kursi ini tuh udah ada lumbar support di bagian belakang kursinya. Walaupun hanya sebatas plastik yang lentur, tapi ini tuh membantu banget buat kita agar nggak terlalu pegel ketika duduk lama-lama. Yang keempat, size-nya itu gede. Ya, walaupun berpengaruh ke jarak dari armrest yang sedikit melebar, tapi ini tuh memungkinkan kaki kita buat naik ke atas kursi. Ya, lumayan buat cari-cari inspirasi biar berasa kayak di warung. Yang kelima, rodanya itu smooth. Jadi walaupun terbuat dari plastik keras, cuman rasanya itu nggak terlalu berisik ketika kita geser-geser ke kanan kiri maju mundur. Ya enak aja, nggak berisik. Oke, tadi yang udah enak-enak udah saya sebutin. Next, saya akan sebutkan 5 yang nggak enaknya. Yang pertama adalah headrest. Headrestnya itu susah banget buat di-adjust. Adjustnya keras, bahkan saya sampai sekali belum bisa nge-adjust sampai sekarang. Tinggi saya 173 cm dan itu nyaman dan pas di postur tubuh saya. Tapi buat teman-teman yang tingginya di bawah 165 atau bahkan lebih tinggi dari 175 cm, rasanya akan ada sedikit effort untuk adjust headrestnya. Lalu yang kedua adalah armrest. Armrestnya itu nggak bisa di-adjust, naik turun nggak bisa, lebar atau sempit juga nggak bisa. Dan posisinya untuk badan saya yang kurus ini saya rasa terlalu lebar. Tapi kalau teman-teman punya badan yang standar atau bahkan bisa dibilang lebih besar daripada saya rasa akan nyaman-nyaman aja. Lalu yang ketiga adalah sandarannya. Sandarannya itu nggak bisa di lock, jadi hanya bisa ngayun aja. Tapi tenang aja, ngayunnya itu bisa di setting keras atau lembut. Settingannya ada di bawah kursi, ada putar-putaran di situ. Yang keempat, housing rodanya itu tajam. Ya, memang nggak selalu sih, cuman kalau sesekali kita nyenggol jempol kita atau kaki kita di housing rodanya, itu rasanya sakit. Ya, walaupun nggak akan luka ataupun lecet. Yang kelima, saya nggak tahu apakah produk ini tuh memang gacha atau apesnya saya aja, tapi yang jelas kemarin sempet drama sama Fantech karena kursinya yang nggak beres. Di luar hal plus minusnya tadi yang sudah saya sebutkan, kebetulan saya ngerasain kursi Fantech ini dua jenis, yang putih dan yang hitam. Nah, di sini saya mau kasih tahu ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui sama teman-teman sebelum beli kursi Fantech. Saya ngerasain warna putih dan hitam. Warna putih itu yang bermasalah sebelumnya, dan warna hitam yang barang yang udah bener yang dikasih sama Fantech. Untuk busa dudukannya yang warna hitam sama warna putih itu
beda bahannya. Yang warna putih itu sama bahannya dengan sandarannya, sedangkan yang hitam itu warnanya atau bahannya beda dengan yang ada di sandarannya. Lalu untuk posisi hidrolik, yang warna putih itu saya bisa pasang hidroliknya itu sampai nongol di bawah kaki kursi. Cuman yang hitam ini, unit yang beres yang dikirim sama Fantech itu nggak bisa, walaupun udah ditekan kayak apapun sampai saya dudukin juga nggak bisa nongol sampai ke bawah kaki. Entah itu unit saya aja atau unit yang lain juga, saya nggak tahu. Cuman kalau unit yang lain memang bisa masuk sampai bawah kaki, ya artinya ini sebenarnya bermasalah juga, tapi it's okay, no problem. So jadi kesimpulannya gimana? Buat range harga under 1 juta, kursi ini udah oke banget. Kalian dapat headrest, kalian dapat lumbar support, bahannya fabric adem buat kalian yang ruangannya nggak ber-AC, terus rodanya juga smooth, nggak berisik. Ya oke banget untuk range harga under 1 juta, tapi dengan catatan kalau kalian dapat unit yang beres. Nah, jadi gitu aja pembahasan saya tentang kursi dari Fantech Ocha 258. Semoga bisa kasih teman-teman informasi buat yang lagi nyari kursi gaming atau kursi buat kerja di depan komputer. Thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.